Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rilia Fitri Mandianubun dengan NIM 1805879. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat yaitu berupa proposal penelitian. Untuk proposal penelitian sendiri saya mengambil judul yaitu strategi peningkatan prestasi akademik mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya di sini ada bab 1 latar belakang. Eh, Latar belakang dari penelitian ini diantaranya program afirmasi merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatasi disparitas tersebut dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi dari Papua dan Papua Barat untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun meskipun program afirmasi ini telah diimplementasikan, namun masih terdapat tantangan dalam pencapaian tujuan utamanya, yaitu peningkatan prestasi akademik mahasiswa, dan juga evaluasi dan monitoring yang efektif merupakan kunci untuk memahami dampak dari program ini, serta mengidentifikasi strategi yang dapat dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat UPI. Selanjutnya, oleh karena itu, dari uraian yang di atas, eh, maka daripada itu penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi strategi evaluasi dan monitoring yang diterapkan dalam program akselerasi Papua dan Papua Barat di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya sini ada rumusan masalah adalah dari latar belakang muncullah rumusan masalah yang saya ambil ini ada 3. Yang pertama ialah bagaimana strategi peningkatan prestasi mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua bagaimana monitoring dan evaluasi peningkatan prestasi mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana strategi evaluasi dan monitoring dalam program afirmasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada tujuan daripada penelitian ini. Yang pertama mengetahui bagaimana strategi peningkatan prestasi mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat. Yang kedua mengetahui bagaimana monitoring dan evaluasi peningkatan prestasi mahasiswa program afirmasi Papua dan Papua Barat. Yang ketiga mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan strategi evaluasi dan monitoring dalam program afirmasi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya sini ada bab 2 yaitu kajian teori dari penelitian ini. Menurut Stuve BEM dalam Jemari evaluasi didefinisikan sebagai proses proses untuk memperoleh informasi guna memiliki alternatif yang baik. Selanjutnya monitoring didefinisikan sebagai silpus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan menurut Mercy 2005. Selanjutnya prestasi belajar menurut Tirto Negoro dalam Wibowo 2003 adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada di bab 3 yaitu metode penelitian. Responden dari penelitian ini yaitu mahasiswa afirmasi Papua sebagai subjek penelitian atau informan utama, serta informan pendukung yaitu terdiri dari penanggung jawab afirmasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya teknik pengumpulan data, sini saya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berikutnya metode penelitian yang saya ambil yaitu metode kualitatif. Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi dan objek yang alamiah atau natural setting, di mana penelitian berperan sebagai instrumen kunci. Objek yang alamiah adalah objek yang dikembangkan apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak
mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Baik, selanjutnya, baik, mungkin saya akan melanjutkan dari pertanyaan dari penelitian ini. Uh, Mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa urgensinya? Mungkin kalau untuk urgensinya sendiri, uh, bisa kita lihat ya, mungkin saya sendiri belum mendapatkan data dikarenakan masih dalam proses pengajuan surat izin untuk mendapatkan data dari Direktorat Kemahasiswaan di Direktur Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin yang kondisi lapangannya saat ini bahwa banyak mahasiswa Papua, terutama saya sendiri, uh, masih terkendala begitu, masih terkendala dalam arti bahwa uh, uh, tidak lulus tepat waktu. Nah, mungkin dilihat dari permasalahan tersebut, uh, tersebut, maka saya berpikir bahwa hal ini penting untuk dikaji begitu, dikaji dalam bentuk penelitian. Itu yang jawaban untuk pertama. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua itu jelaskan manfaat dari penelitian ini. Mungkin untuk manfaat dari penelitian ini diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk pedoman dan juga bahan evaluasi untuk universitas sendiri dalam peningkatan bagaimana strategi dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa uh, afirmasi Papua dan Papua Barat yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia dilihat dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebut. Mungkin itu dilanjutkan. Uh, apa yang menjadi fokus penelitian? Berhubung saya mengambil metode kualitatif, jadi apa fokus penelitian dari penelitian saya ini? Fokus penelitian saya lebih berfokus pada evaluasi dan juga monitoring. Jadi terhadap peserta mahasiswa afirmasi Papua dan Papua Barat. Jadi fokus penelitian lebih ke arah itu. Jadi bagaimana strategi-strategi yang dilakukan, dibuat dalam peningkatan prestasi akademik sejauh ini, terus kendala-kendala apa yang dialami, dan juga uh, uh, dari evaluasi dan juga monitoring itu uh, kira-kira apa yang harus diubah begitu, apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola hasil penelitian? Untuk mengelola hasil penelitian, yang pertama yang paling pentingnya itu saya menyebarkan angket atau kuesioner wawancara. Jadi karena saya kualitatif dan juga teknik pengumpulan datanya itu yaitu wawancara dan juga studi dokumen. Jadi wawancara saya melaksanakan wawancara, saya komunikasi terlebih dahulu melaksanakan wawancara. Setelah wawancara, saya meminta kesediaan dari si narasumber ini untuk saya validasi lagi terkait dengan uh, argumen atau jawaban yang telah disampaikan. Setelah itu agar dicocokkan lagi dengan dokumennya itu biar uh, validasi dari uh, argumen yang disampaikan atau jawaban yang disampaikan lebih valid dan lebih terpercaya. Uh, Begitupun dengan studi dokumen-dokumen, saya mencari dokumen-dokumen yang penting, misalnya seperti nilai-nilai dari mahasiswa afirmasi dan juga strategi-strategi yang dibuat dalam bentuk yang sudah dicetak atau diketik dan sebagainya, terus dikumpulkan dan uh, disinkronkan dengan hasil wawancara yang telah saya buat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.